Sudah, Bu. Selanjutnya silakan ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya. Ya, ketua kelasnya Kak Nur ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi anak-anak ada teman yang tidak hadir? Ada Fadil, Bu, Fadil. Oke, Andi, Andi juga, Bu. Siapa? Andi. Oke. Jadi Fadil, Andi, Anto, apa sakit? Iya kan ya, semuanya hadir. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku, bagaimana menurut kalian terkait dengan panas yang berpindah? Ada yang tahu? Oke, kalau rasanya kompor itu apa? Panas. Nah, apakah ketika anak-anak memegang gagang panci di kompor yang menyala itu akan merasakan panas? Ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh perpindahan panas. Oke, jadi terkait dengan hal tersebut kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anakku melakukan peregangan. Mungkin bisa berdiri. Oke. Baik, perhatikan Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, paham? Oke, jadi perhatikan. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ingat, tepuk 4 perhatikan. Tepuk 4. Ya, oke. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tenang. Ulangi kembali. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait dengan suhu dan kalor. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua yaitu dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Nah, selanjutnya silakan anak-anak sekalian buka bukunya di tema 6 perpindahan panas dan kalor dengan subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran 1 tematik bermuatan IPA. Nah, setelah pembelajaran hari ini diharapkan anak-anakku mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab serta mampu melaporkan hasil pengamatannya tentang perpindahan kalor secara tepat. Selanjutnya, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan membaca, mengamati, dan mencoba. Silakan buka link Padlet yang Ibu kirim untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan tampilkan Padletnya. Oke, jadi perhatikan Padletnya. Di situ tertera petunjuk dari Ibu yang mengatakan yuk lakukan hal luar biasa pada hari ini dengan memahami materi suhu dan kalor. Di pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membaca, mengamati, menyimak, dan mencoba. Happy study. Nah, setelah apakah anak-anakku sudah memilih Padletnya? Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Anggap di sini kelompok 1 dan kelompok 2. Cukup 2 kelompok saja. Baik. Nah, silakan setiap kelompok memperhatikan Padlet yang Ibu kirimkan. Kita akan melakukan
kita akan menuliskan hasil diskusi pengamatan kalian di sini. Dan yang terakhir yaitu tuliskan poin-poin penting hasil menyimak video kalian di bawah ini. Baik, sampai di sini sudah dipaham? Silakan. Dan nomor juga. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan materinya. Coba perhatikan anak-anakku, perhatikan di depan. Di situ ada penjelasan terkait dengan kegiatan membaca suhu dan kalor. Nah, suhu dan kalor. Nah, di sini ada macam-macam sumber energi panas. Energi yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar dari bumi. Yang kedua yaitu gesekan antara dua buah benda. Gesekan antara dua buah benda akan menghasilkan panas. Contohnya, yang pertama yaitu ketika kita menggosokkan kedua tangan kita. Yang kedua yaitu ketika menggosokkan mistar penggaris atau plastik dengan kain yang kering. Itu akan menghasilkan energi panas. Selanjutnya yaitu listrik. Energi listrik dapat diubah ke dalam bentuk energi panas seperti yang ada di gambar. Seperti ketika kita menaruh tangan kita di api, itu energinya akan berpindah di tangan kita. Ada juga listrik, pemanas nasi, dan juga pakaian ketika dijemur di bawah sinar matahari. Nah, jadi apa sih perbedaan dari suhu dan panas itu? Nah, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan panas rasa seperti terbakar atau bisa juga diartikan sebagai suhu yang tinggi. Oke, baik. Mungkin itu saja pemaparan materinya. Selain itu, Ibu akan menjelaskan apa perbedaan dari suhu dan kalor. Jadi, suhu adalah ukuran seberapa panas atau sejuknya suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan antara benda karena perbedaan suhu. Sebagai contoh, ketika kamu memasukkan es ke dalam air panas, maka es akan menyerap kalor dari air panas tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Silakan anak-anakku melanjutkan kegiatan yang ada di protes. Ibu berikan waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk kemudian sama-sama kita diskusikan. Isolator, radiasi, konduktor atau Konduktor apa saja mainkan nanti. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait dengan kegiatannya. Apakah setiap kelompok sudah mengerjakan tugasnya? Halo. Baik, kalau sudah, kita akan diskusikan terkait dengan setiap kegiatan-kegiatan yang telah kita pelajari. Yang pertama di sini kita ada kegiatan 2 mengamati. Di situ ada terkait dengan contoh. Contoh kegiatan menanam nasi. Alat yang digunakan yaitu pancingan kompor dan sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor dan menghasilkan energi listrik. Apakah anak-anakku sudah mengerjakan itu? Oke, next. Selanjutnya kita akan menonton video. Silakan anak-anakku simak video tersebut. Tidak ada masalah sih, tetap. kita mau jelas. Jadi silakan anak-anakku perhatikan video yang ada di atas.
ada dijelaskan terkait dengan termometer. Sumber energi panas. Perubahan benda akibat perubahan suhu. Ada pengurangan pemisutan. Jadi ada contoh pada pengurangan dan pemisutan benda itu adalah yang kedua adalah kereta api. Yang ketiga adanya ban sepeda, motor, dan mobil. Lihat, perhatikan yang dijelaskan. Yang keempat ada kawat dan kabel. Termometer, ada rasa dan alkohol. Dan yang terakhir ada gelas kaca. Setelah tadi video yang aku tampilkan, selanjutnya apakah anak-anakku ada yang ingin mempresentasikan apa yang telah kerjakan? Ya, baik anak-anakku. Selanjutnya kita akan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa kelompok yang ingin naik? Saya, Bu. Silakan pada kelompok 2. Tepuk tangan untuk temannya. Benar rajin. Oke, perhatikan ya temannya. Baik, adapun kesimpulan dari diskusi kelompok kami yang pertama yaitu suhu adalah ukuran seberapa panas atau sejuknya suatu benda. Kalor adalah energi yang dipindahkan antara benda karena perbedaan suhu. Nah, berikutnya sebagai contoh, ketika memasukkan air es ke dalam air panas, air es akan menyerap kalor dari air panas tersebut, sehingga suhu air akan turun karena kalor dipindahkan dari air ke es. Ini adalah contoh perpindahan kalor karena perbedaan suhu antara air panas dan es. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah tadi pekerja kelompok kita. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak kerjakan. Nah, dalam lembar kerja ini ada scan barcode untuk mengerjakan virtual. Kalau sampai di sini anak-anak ada yang tahu virtual? Tidak. Oke, nanti akan jelaskan, tapi pertama-tama kalian scan dulu barcode-nya. Dan untuk evaluasi setelah bermain virtual, silakan kerjakan soalnya tidak banyak, cuma 5 dan pilihan ganda. Oke, gua akan bagikan. Oke, silakan perhatikan di atas. Kita akan mencoba mengerjakan permainan suhu dan kalor di kelas 5 SD. Mulai. Nah, kan? Ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana pengerjaan virtualnya. Ada yang tahu benda penghantar kalor yang baik disebut? Konduktor. Ada yang menjawab konduktor, kita jawab. Hindari yang hijau-hijau itu. Betul. Ya. Apakah benar? Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut? Oke, kita ke membeku. Ingat, kesempatan kita hanya 3 kali. Ibu
Ibu akan coba ke membeku. Cepat sekali. Yang di keyboard. Kalau permainan yang dilakukan di HP ini mudah digunakan. Kalau di laptop agak sulit ya. Ya, oke. Nah, dilihat kesempatan kita bisa 2 kali. Selanjutnya, coba perhatikan benda yang tidak dapat menghantarkan kalori dengan baik disebut. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Latar. Ya, seperti itu ya contohnya. Ibu harus memberikan contoh. Silakan anak-anak kerjakan. Di sini selain dalam bentuk pengerjaan labirin juga ada dalam bentuk kuis. Di sini ada bentuk mode senam, mode antariksa, semuanya ada. Jadi anak-anak bebas memilih. Contoh ibu kasihkan tadi sebagian mode senam. Coba perhatikan jika modenya seram. Hampir sama, cuma temanya yang berbeda. Seperti ini. Nah, jadi hindari hantu-hantu ini ya. Hindari hantunya. Contoh benda isolator itu kayu. Jadi usahakan ini berjalan sampai ke kayu. Ya, oke. Mungkin itu saja. Nah, silakan anak-anak kerjakan virtualnya, kemudian di screenshot berapa waktu dan berapa yang jawab benar. Baik. Bagaimana, apakah evaluasinya sudah selesai dikerjakan? Wordnya juga. Oke, silakan dikumpul jika sudah. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita berada di akhir kegiatan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari terkait dengan suhu dan kalor. Ada yang bisa menyampaikan ulang apa itu suhu dan kalor serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan angkat tangan. Kalau dia tahu itu Nanti, Kak. kepada Regina saya. Hah? Regina. Sudah kita di Fahiran. Regina. Ya Regina. Ya, jadi suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Terus kalor, kemudian kalor yaitu suatu energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Ya, oke. Kita pertanyaan.